Indonesia adalah salah satu pasar smartphone terbesar di dunia. Setiap tahun, jutaan ponsel terjual di sini. Namun menariknya, hampir semua merek yang kita gunakan berasal dari luar negeri. Mulai dari Xiaomi dari Tiongkok, Samsung dari Korea Selatan, sampai Apple dari Amerika. Padahal, Indonesia punya jutaan pengguna teknologi. Lalu muncul pertanyaan sederhana. Apakah Indonesia benar-benar tidak bisa membuat smartphone sendiri? Faktanya, Indonesia pernah memiliki cukup banyak brand smartphone lokal. Beberapa di antaranya bahkan sempat sangat populer di pasaran. Di video ini, kita akan membahas 11 merek smartphone buatan Indonesia yang pernah hadir di pasaran. Mulai dari yang cukup terkenal, sampai yang mungkin sudah jarang terdengar sekarang. Sekarang, kita mulai. Pertama, Advan. Salah satu brand smartphone lokal yang paling dikenal di Indonesia adalah Advan. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2007 di Jakarta dan fokus memproduksi smartphone serta tablet. Keunggulan utama Advan adalah harga yang terjangkau dengan spesifikasi yang cukup menarik di kelasnya. Strategi ini membuat produknya cukup populer di kalangan pengguna yang mencari smartphone murah namun tetap fungsional. Yang menarik, Advan pernah menggandeng klub sepak bola dunia FC Barcelona untuk mempromosikan produknya. Langkah ini cukup berani dan membuat nama Advan sempat dikenal lebih luas. Kedua, Axio. Banyak orang mengenal Axio sebagai produsen laptop lokal, namun tidak banyak yang tahu bahwa perusahaan ini juga pernah memproduksi smartphone. Axio didirikan oleh David Kartono dan memiliki kantor pusat di Jakarta. Selain laptop, mereka juga mencoba menghadirkan smartphone dan tablet untuk pasar Indonesia. Meski tidak terlalu populer seperti laptopnya, langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan lokal juga berusaha ikut bersaing di industri smartphone. Menariknya lagi, produk Axio sempat dipasarkan hingga ke luar negeri. Ketiga, Polytron. Nama Polytron sendiri sebenarnya sudah sangat lama dikenal di Indonesia. Sejak tahun 1970-an, perusahaan ini sudah memproduksi berbagai perangkat elektronik seperti televisi, kulkas, hingga AC. Seiring berkembangnya teknologi, Polytron akhirnya ikut masuk ke pasar smartphone. Smartphone Polytron dikenal memiliki harga yang cukup terjangkau dengan spesifikasi yang cukup memadai di kelasnya. Kehadiran Polytron di pasar smartphone menunjukkan bahwa perusahaan elektronik lokal juga mencoba mengikuti perkembangan zaman. Keempat, Evercost. Di sekitar tahun 2015 sampai 2018, Evercost menjadi salah satu brand smartphone lokal yang cukup populer. Awalnya perusahaan ini bernama Cross Mobile, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Evercost pada tahun 2013. Strategi mereka cukup sederhana, menghadirkan smartphone dengan harga murah, namun fitur yang cukup lengkap. Pendekatan ini membuat Evercost cukup diminati oleh pengguna smartphone pemula. Salah satu produknya yaitu Evercost Winner Y Star bahkan terjual hingga sekitar 70.000 unit hanya dalam 2 bulan. Prestasi ini cukup luar biasa untuk sebuah brand lokal. Kelima, Mito Mobile. Nama Mito Mobile juga pernah sangat populer di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2006 dan fokus memproduksi ponsel dengan harga terjangkau. Pada tahun 2012, Mito bahkan berhasil masuk 3 besar vendor ponsel terbesar di Indonesia. Distribusi produknya sangat luas dan mudah ditemukan di berbagai toko ponsel. Salah satu produknya yaitu Mito A6 yang sempat terjual hingga 10.000 unit hanya dalam 1 hari. Prestasi ini cukup luar biasa untuk sebuah brand lokal. Keenam, Zyrex. Dari laptop ke dunia smartphone. Seperti Axio, Zyrex awalnya dikenal sebagai produsen laptop lokal, namun perusahaan ini kemudian mencoba memasuki pasar smartphone. Salah satu keunggulan produk Zyrex adalah harga yang relatif murah dengan spesifikasi yang cukup menarik. Namun sayangnya, persaingan yang sangat ketat membuat smartphone Zyrex sulit bertahan. Saat ini Zyrex lebih fokus pada produk komputer dan perangkat teknologi lainnya. Meski begitu, upaya mereka tetap menjadi bagian dari perjalanan industri teknologi Indonesia. Ketujuh, Himax, smartphone lokal dengan ambisi besar. Brand berikutnya adalah Himax.
Perusahaan ini berdiri pada tahun 2012 dan mencoba menghadirkan smartphone dengan spesifikasi yang cukup tinggi untuk kelasnya. Pada masanya, smartphone Himax cukup menarik perhatian karena desainnya yang modern dan spesifikasinya yang kompetitif. Strategi marketing mereka bahkan sempat dibandingkan dengan Xiaomi. Walau akhirnya tidak bertahan lama di pasar, Himax sempat menunjukkan bahwa brand lokal juga bisa menghadirkan smartphone yang menarik. Kedelapan, Aimo Mobile, smartphone super terjangkau. Berikutnya ada Aimo Mobile. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2011 di Jakarta dan memproduksi berbagai perangkat elektronik termasuk smartphone dan tablet. Produk mereka terkenal karena harganya yang sangat murah. Untuk pengguna yang hanya membutuhkan smartphone untuk chatting, media sosial, dan komunikasi dasar, ponsel ini sudah cukup memadai pada masanya. Kesembilan, DigiCube, smartphone karya anak ITB. Dari sekian banyak brand yang ada di daftar ini, DigiCube memiliki cerita yang cukup unik. Smartphone ini dikembangkan oleh tim dari Institut Teknologi Bandung. DigiCube diklaim memiliki TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri, yang berarti sebagian komponennya dibuat atau dirakit di Indonesia. Smartphone ini sudah mendukung jaringan 4G dan dijual dengan harga sekitar 1,2 juta rupiah. Walau tidak terlalu lama berada di pasar, DigiCube tetap menjadi bukti bahwa talenta teknologi Indonesia mampu membuat smartphone sendiri. Ke-10, Nexian, pelopor ponsel lokal. Nama Nexian pernah sangat populer di Indonesia. Bahkan brand ini sering disebut sebagai salah satu pelopor ponsel lokal. Pada sekitar tahun 2010, Nexian sudah memiliki sekitar 8 juta pengguna di Indonesia. Pada masa kejayaannya, Nexian bahkan mendapatkan gelar The Most Favorite Local Brand. Namun seiring masuknya brand global dengan teknologi yang lebih canggih, popularitas Nexian perlahan mulai menurun. Meski begitu, Nexian tetap menjadi bagian penting dari sejarah industri ponsel Indonesia. Ke-11, Aivo, smartphone 4G karya anak bangsa. Brand terakhir dalam daftar ini adalah Aivo. Aivo dikenal sebagai salah satu smartphone yang mengusung konektivitas 4G LTE dengan pengembangan dari talenta Indonesia. Proses perancangannya dilakukan oleh PT Tata Sarana Mandiri dan produksinya dilakukan oleh perusahaan di Batam. Smartphone ini juga mendukung penggunaan dual SIM. Salah satu slotnya digunakan untuk jaringan 4G LTE, sementara slot lainnya mendukung jaringan 2G. Meskipun tidak terlalu lama beredar di pasaran, Aivo menjadi bukti bahwa Indonesia pernah mencoba masuk ke era smartphone 4G dengan brand lokal. Indonesia sebenarnya pernah memiliki cukup banyak brand smartphone lokal. Namun semua brand ini membuktikan satu hal, bahwa anak bangsa Indonesia sebenarnya mampu membuat teknologi sendiri. Tinggal menunggu waktu, apakah suatu hari nanti akan muncul brand smartphone Indonesia yang benar-benar bisa bersaing di dunia. Menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.